Assalamualaikum, welcome back to my channel everybody. Selamat datang kembali ke channel saya Hanomi TV with another video reaction untuk highlight bola sepak kali ini, di mana Indonesia menentang Kamboja untuk U22 SEA Games 2023 yang dikatakan kali ini menang tipis. Dan ada juga aku dapat info guys, yang bermain untuk kali ini adalah lapis kedua, bukan pemain inti. Jadi dia punya kekuatan kurang. Tapi tidak apa, yang penting menang guys. Ini daripada channel Football Freestyle highlight U22 Indonesia versus U22 Kamboja SEA Games 32. Tidak apa lama-lama lah. Let's go to the video. Agak sedikit terlambat sebenarnya, tapi kemudian dia menutup kembali. Super save. Dia pelanggaran untuk menahan. Ini game yang sangat panas ya untuk kali ini. Pelanggarannya sebenarnya di antara Indonesia Kamboja. Sedikit delay sebenarnya. Dan ya, diharapkan semua yang menonton bertenang ya. Wow, penonton full. Semua ini pemain pelapis ya, bukan pemain inti. Jadi ya, ada yang baru-baru di sini. Ilham, Komang, Witan, Beckham. Sangat berbeda dilakukan oleh Indra Syafri di malam hari ini. Iya, selamat datang untuk beberapa nama baru, termasuk juga Muhammad Haikal yang akhirnya tampil menjadi starter. Tapi beberapa nama yang tidak berubah adalah satu nama Witan. Dan kalau kemudian kita bandingkan ketika pertandingan terakhir menghadapi Timor Leste, ada 3 nama yang tetap dipertahankan. Ya, sejak tahun 2001 dengan kelompok usia U22 tentunya 5 kali bertemu Indonesia selalu menang menghadapi Kamboja. Tapi ini semua pemain-pemain baru. Jadi cara pemainnya juga baru ya mungkin ya. Cina masih menunggu Aduh, aku yang deg-degan ya. Dimulainya pertandingan babak pertama, tendangan awalan atau kick off akan dilakukan oleh pemain Kamboja, yaitu Nean Sosiran yang menggantikan posisi dari Kirina yang digantikan posisinya. Oh, nampaknya Kamboja akan memakai. Tapi kan aku rasakan ini adalah taktik daripada coach Indonesia sendiri ya. Sengaja meletakkan pelapis kedua di match yang ini. Bahwa mereka sangat ingin mendapatkan kemenangan ini. Mereka sangat ingin untuk bisa lolos ke semifinal, sekaligus melakukan apa yang mereka lakukan ketika tahun 2019 saat mereka lolos semifinal, meskipun mereka akhirnya hanya menempati peringkat tempat. Lagi masih Irfan kerjasama lagi kita lihat ke kiri Haikal. Menit ke-9. Jaringan pertama untuk menit ke-9 ya. Wah. Sangat baik. Alhamdulillah. Wow. Sementara diawali crossing dari Muhammad Haikal. Game masih belum panas, tapi Indonesia sudah di depan. Oke. Tapi tidak, Titan Agung berada dalam posisi yang sangat tepat, Bung Maruf. Ya, kita lihat bagaimana kualitas crossing yang dilakukan oleh Haikal. 2 kali percobaan ya. Sangat simpel dan kemudian bisa ditanduk dengan baik sebelum akhirnya diselesaikan dengan sangat sempurna oleh Titan. Kita saksikan sebuah kerjasama, sebuah kolektivitas, dan kemudian sebuah hasil yang memang ditunggu. 10-0, Indonesia juga pernah mendapatkan 1-0 di tahun menit ke-11. Oke. 6-1 di tahun 2015. Sebuah bukti. Haikal, Taufani, Irfan Johari, Irfan shooting, Irfan! Percobaan. Tapi Indonesia kan untuk game kali ini dia banyak percobaan tau. Tapi pertahanannya Kamboja oke, boleh tahan. Refleks yang sangat baik tadi diperlihatkan oleh Red Liang. Hampir saja membuat shooting dari aduh, kena tiang. Baik refleks yang dilakukan oleh penjaga gawang, tapi tembakan yang dilakukan oleh James Roller juga menurut saya sangat baik sekali. Agak berada di luar dari Irfan menurut saya. Irfan Johari ke kiri, Witan Sulaiman, masih Witan. Percobaan lagi. Shooting Witan. Kita lihat. Titan Agung, Tuhan. Ya. Tuhan, gagal tadi. Tuhan. Sangat apik. Sangat kita nantikan lagi. Tapi guys, untuk game kali ini Indonesia banyak bermain dengan mental ya, sampai ada sedikit pergaduhan. Witan punya kesempatan untuk lebih masuk ke dalam melakukan tembakan. Ini Haikal, coba shooting Haikal.
Di bawah ya memang Kamboja dibandingkan dengan Indonesia ya. Witan Sulaiman. Mau habis sudah. Sangat berbahaya tadi. Mau masuk Layang di udara babak kedua. Masih lagi 1-0 ya. Shooting langsung Beckham. Lakukan tendangan penjuru, kita lihat shot di bawah. Ada 5 pemain Santea terus dikawal oleh James Kelly Schroyer karena terus mendekati Adi Satrio. Karena memang masuk kan nih? Menjaga gawang agak sedikit terganggu. Vietnam. Tendangan penjuru tinggi datangnya. Gol yang pertama ya untuk Kamboja. Itu pun jauh sudah ya. Mau habis sudah. Apa tuh babak yang pertama. Cepat kita lihat Santea. Lalu mengandalkan kecepatan. Santea ke kanan. Ada Sociedad. Ada Limpisot di kotak penalti. Gagas kini dari sisi kiri pertahanan Kamboja. Witan Sulaiman. Sangat baik di kotak penalti. Witan Sulaiman angkat langsung masuknya. Masing-masing pertahanan bagus ya. Menghalau bola umpan ke kiri kanan atau cutback dari Witan Sulaiman. Sulit memang Witan Sulaiman untuk melewati 3 pemain yang melakukan pengawalan. Di sini sudah cukup bagus ya melakukan nutmeg, tapi kemudian ada pemain yang juga menutup pergerakan dari Witan tadi. Tapi tidak kisah guys, walaupun Indonesia menang tipis, tapi masih ada usaha di situ ya. Gagal tadi Bagas. 1-1. Padahal posisinya sangat terbuka tadi Bung Maruf. Ini yang saya katakan bagaimana tadi ketika jeda pertandingannya sangat terbuka, tetapi akurasi tembakan dari pemain-pemain kita guys, kurang terlalu baik. Ya, walaupun kami Malaysia ya, tapi tidak apa. Kami akan turun untuk Indonesia. Masih backup. Dan gol yang kedua. Wah. Alhamdulillah. Beckham Putra Nugraha, pemain Persib Bandung. Menit ke-51 ya. Ke gawang Kamboja untuk mengubah skor menjadi 2-1. Bagaimana para supporter Indonesia yang datang langsung ke Stadion Nasional Olimpik untuk memberikan dukungan dan menyaksikan langsung bagaimana bagus dan cantiknya gol yang dari jauh dia ya. Sebuah akselerasi, sebuah tarian, sebuah liukan dan diakhiri dengan tembakan yang keras dengan kaki kiri. Tapi guys, untuk babak yang kedua kan Indonesia terpancing emosi ya. Dan diharapkan untuk lawan Thailand dan Vietnam lebih tenang. Ya, semangat ya Garuda. Dan ini menjadi momentum untuk Beckham membuktikan bahwa dia memang layak untuk dipanggil ke timnas Indonesia. Menit ke-79. Ini setiap percobaan sudah ya. Nampaknya penalti tadi dilakukan, ada pelanggaran yang menghadirkan penalti dilakukan oleh pelanggaran. Di sini ya yang pergaduhan itu. Pertandingan yang terjadi juga di barisan pertahanan dan Ferrari berusaha mengambil keputusan yang sangat beresiko kita di luar sebenarnya. Di luar. Harusnya di luar. Jauh di luar. Harusnya di luar. Ya, memang jatuhnya di dalam, tetapi insidennya itu berada di luar kotak penalti kalau kita lihat. Emosi sudah. Emosi sudah ya Indonesia. Kotak penalti, tapi apa yang dilakukan oleh Ferrari terlalu ceroboh Bukarest. Tidak terlihat apakah Limpisot. Ya, Limpisot. Gila. 2 kali peluang. Enggak terima ya, batal ya. Pelanggaran tadi. Memanas sudah ya. Pelanggaran dan terjadi insiden. Bahaya ya. Kiper, kenapa kiper? Kiper Indonesia cedera ya? Iya, double save yang dilakukan oleh Adi Satrio sangat baik ketika dia melakukan penyelamatan, membaca tendangan penalti yang dilakukan oleh Limpisot dan kemudian dengan sangat siap dia melakukan. Tapi kan guys, biasa ya kalau namanya menit-menit terakhir ya ada trik di mana pura-pura cedera untuk menghabiskan waktu. Aku tahu itu guys. Adi Satrio untuk bergerak lagi ya. Di situ pelanggarannya sebenarnya. Wah. Harus lebih sabar, Komang Teguh ya. Masing-masing darah muda ya. Jadi tidak boleh terkawal emosinya. Sedikit delay sebenarnya. Fatur Rahman, masih Fajar Fatur Rahman pencetak 4 gol Indonesia di SEA Games. 30 tambah 5 menit ya masa tambahan. Tidak jadi memberikan umpan, masih Fajar angkat langsung di kotak penalti.
sangat berbahaya karena bergerak Dan ya guys, liar tadi, bergerak Indonesia liar bola. marah ke Deflect semifinal, tadi okey? pemain Kamboja, hasil umpan Tahniah. dari Fajar. Semoga emas lah ya. Tinggal menunggu. So guys, tadi highlight game daripada Indonesia menentang Kamboja dengan kemenangan tipis 1-2. Tapi menurut guys, Indonesia sudah memberikan yang terbaik. Dan untuk pertahanan Kamboja sendiri pun bukan susah ya untuk dilepas. Ini baru pemain pelapis kedua, bukan pemain inti. Kalau begini pun dia sudah bagi kemenangan untuk Indonesia, apalagi untuk pemain inti guys. Jadi ya, diharapkan Indonesia medal emas, insyaAllah. Kita tidak tahu, doakan saja. Dan ya, untuk semifinal aku tidak tahu dia menentang siapa. Nanti kamu komen dulu. Anyway guys, sampai lama-lama lah, kita jumpa di next video macam-macam. Terima kasih tengok video ni. Kalau ada rezeki kita jumpa di next video. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Ada yang I love you. Bye bye.